Selamat siang teman-teman dari kota Palembang. Jadi saya baru aja nyampe di Palembang ini dini hari tadi pukul 2 pagi naik bis Epastar dari Kampung Rambutan sampai ke Palembang. Double decker. Buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Nanti saya masukin linknya teman-teman. Nah, dari turun bis Epastar saya tuh sempat istirahat sebentar di penginapan. Baru bangun tadi jam 9, backup file. Jam 10 saya berangkat buat makan pempek dulu karena ada titipan teman juga. Jadi sini saya bawa dus-dusan pempek nih. Nah, saya pengen tanya ke kalian nih buat pecinta pempek Palembang, yang paling enak tuh apa sih? Viko atau yang lain teman-teman? Soalnya teman saya ini kalau nitip selalu nitipnya Viko, makanya saya sekalian makan di sana. Kelar makan Viko, saya kesini ke coffee shop namanya The Culture. Ini di dekat Jalan Inspektur Marzuki. Kopinya enak dan harganya nggak terlalu mahal. Ini Fix 60 harganya 25.000 aja. Sedep kopinya, saya lumayan cocok sama blend kopinya. Nah setelah ini teman-teman, pukul 12 siang saya bakal berangkat untuk kembali ke kota Jakarta, naik bis sleeper termurah di jalur Jakarta Palembang, yaitu bis Adi Prima. Ini murahnya bahkan ngalah-ngalahin bis Sinarjaya. Jadi saya penasaran nanti tripnya bakal gimana. Semoga tripnya seru teman-teman. Ini saya mau ngabisin kopi dulu. Kira-kira sekitar 20 menit lagi lah kita jalan ke KM 12, tempat dimana titik naik bis Adi Prima saya. Let's go. Nih kopinya sedap sekali, Fix 60. Dan kopinya cocok, saya lebih suka kopi yang lebih intens di asemnya daripada di pahitnya. Dan ini dominan dan intens di asemnya, mantap. Terus suasana coffee shopnya juga syahdu banget, tenang. Ini lagi agak sepi juga ini, customer cuman saya sama satu orang lagi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di loketnya Adi Prima. Bisa sudah standby nih, JP3. Permisi, mau check-in mbak? Kita sama Timotius. Dari sini jam 1 ya? Kenapa? Oke siap, terima kasih. Ini dia armada kita teman-teman. Saya mau video-videoin sebentar. Ya, ini dia armada kita hari ini, bis Adi Prima yang dari tampak luar punya tampilan bodi Jetbus 3DD dengan nickname Tanah Simalem. Bis ini diperkuat sasis Mercedes-Benz OH1626. Nah, asal-usul bis ini cukup unik. Nanti deh saya ceritain lebih lanjut. Makanya kemarin ketemu di Merak, kok masih udah jam berapa kemarin? Jam 8 mungkin. Ini yang palambai, kami memang kapal kilo, kira kira naik besar Iya. itu. Astagfirullah, jam berapa lagi Pokoknya kemarin kapal saya merapat, dia mau masuk dia. Nah iya, waktu tahun baru mulai besok masih jalan, tanggal 23 sampai tahun baru nggak jalan. Oh berhenti dulu. Stop dulu. Cuacanya buruk ya soalnya. Buruk ya. Kalau yang ini kan masih enak, bisa ini. Ya. Kalau double kan antuk Kena atas. Ya, kena atas udah. Bahaya. Kalau kena ini kan Masih jauh iya. ke atasnya. Kalau makannya di mana sih nih Bu? Di Natar. Oh di Natar. Nah, di Natar di Pulau Makan Begadang 3. Begadang 3. Ya. Oke. Natar berhenti itu. Ketiga berangkat. Ini dengan Ibu Marni? Ya. Oh. Enggak pesan sini lebih murah ya ternyata. Ya itu. Saya udah catat sih nomornya. Itu nomornya. Nanti kapan pesan di sini aja lebih murah. Ini tadi agak lancar. Jam 7 udah masuk. Kalau kemarin jam 1, jam 12 tuh baru masuk. 12 siang. Iya. Ini yang ini ya Bu? VIP sama eksekutif Yang ya? PP, ini yang eksekutif ya. VIP yang merah. Ya, yang merah besok. Yang satu udah berangkat, jadi ada perpalan. Oke. Kalau dijalankan takut rombanya, aduh. Pernah kejadian sampai jam 7 belum naik, ada ibu-ibu ngamuk di sini. Snack masih dapat Bu? Tetap dapat snack. Iya, Mantap. itu juga dapat tuh. Oh yang eksekutif masih dapat? Iya. Makan dapat, cuman itu aja. Yang Kalau ada VIP nggak dapat? Ya, cuman makan dapat. Oke. Ini udah siap-siap berangkat teman-teman. Sudah ibunya tadi manggil krunya buat ngangkutin barang masuk ke bagasi. Ntar pempek saya yang titipan teman saya taruh bagasi aja nih biar nggak menu-menuin tempat. Nah teman-teman, buat kalian mau pesen tiketnya Adi Prima, ini kalau beli di loket lebih murah. Saya pesan di Traveloka tuh 480.000. Kalau beli di loket harganya 470.000. Kalian bisa hubungi nomornya Bu Marni. Ini saya tampilin ya teman-teman untuk nomor telepon agen ya. Ramah banget nih ibunya nih. Dan infonya hari ini penumpangnya penuh, banyak barang-barang juga nih.
Karena barang saya kecil, nanti belakangan aja, terakhir aja kita masukinnya. Karena bis ini bis sleeper teman-teman, maka untuk space bagasi itu terbatas ya. Jadi perhatikan barang bawaan kalian juga, jangan yang terlalu besar dan jangan bawa terlalu banyak. Tapi kalau ini udah space frame sih, karena dia kan sasisnya pakai 1626 ya, jadinya sudah tembus kiri kanan. Bagasinya lebih luas, tapi tetap untuk tinggi bagasinya nggak banyak. Wih, ada yang bawa sayur loh, bawa kentang. Aduh, jatuh kentangnya. Bawa kentang-kentang kecil. Turunnya kayaknya Kalideres. Aduh, saya lagi agak batuk ya teman-teman. Maaf nih, banyak batuk-batuknya. Mantap. Mas siapa nih mas? Kenal dulu. Andrian. Mas Andrian. Salam kenal mas. Oke, udah siap berangkat nih teman-teman. Ini barangnya masih banyak lagi nih. Mantap. Ini terakhir di mana bu? Terakhir Karawang. Oh, Karawang. Kalau sleeper terakhir Karawang. Oke. Mumpung agak sepi, kita masuk duluan aja nih teman-teman di dalam. Nah, yang naik dulu, aku buka sepatu juga. Siap. Sama, bawa sepatu juga. Oke. Permisi Ibu. Oh iya. Maaf. Nah, seatku di sini nih, nomor 9 teman-teman. Pukul 1.05 kita diberangkatkan dengan telolet. Seru. Wah, ada Keramat Jati di sana. Privacy, ada gorden di sebelah sini teman-teman, kita bisa tutup. Nah, kalau udah ditutup, ini udah full privacy, karena kalau kabin sleepernya Adi Putro yang Dream Coach itu dia full ketutup. Di sini juga ketutup tuh. Kalau di sleeper Laksana kan dia ketutup cuman 3/4 aja ya, masih nyisain di atasnya. Lalu di kiri kita juga ada gorden, ini kita bisa tutup teman-teman. Cuman kalau YouTube terlalu gelap, jadi saya buka dulu aja. Untuk seat, nah ini seatnya nyaman teman-teman, ini empuk banget. Lihat busanya lumayan tebal, jadi kayak duduk di sofa ini rasanya. Untuk reclining ada di sebelah sini, dia ada tuas manualnya. Tapi tadi saya coba-coba, ini udah mati posisinya di paling rebah, jadi nggak bisa ditegakin lagi. Untungnya matinya pas di paling rebah ya, jadi udah enak lah kalau mau buat istirahat atau mau tidur. Empuk banget ini seatnya, kayak sofa busanya, wah mantap. Yang agak disayangkan ini kabin interiornya ya, kelihatan sudah nggak terlalu terawat gitu. Udah ada beberapa bunyi gemlodak nih di bagian depan. Terus apa ya, toilet sudah kayak gini. Tapi ya seatnya masih nyaman, masih enak lah teman-teman. Untuk harga tiket 470.000 saya no komplain sih, karena ya bis ini merupakan bis sleeper termurah di jalur Jakarta Palembang. Tiketnya bahkan lebih murah dari Sinar Jaya. Yang mana biasanya kalau di jalur lain Sinar Jaya itu kan tiketnya paling murah ya, tapi di jalur Jakarta Palembang ini memang beda sendiri. Adi Prima yang paling murah 50.000. Walaupun lebih murah, tapi kita masih dapat paket snack teman-teman. Nah, di sini kita coba bongkar ya isi paket snacknya apa nih. Mari kita bongkar snacknya. Yang pertama dapat kacang Garuda Rosta, terus dapat Good Time, dapat lagi Tenggo, ada lagi keripik singkongku suka, masih ada wafer top,
Terus terakhir dapat Ichiocha. Bayangin harga tiketnya lebih murah daripada Sinarjaya. Sinarjaya nggak dapat snack, tapi Adi Prima masih ngasih snack sebanyak ini. Gokil, 470.000. Nah, untuk Adi Prima ini teman-teman, dalam sehari itu ada 3 keberangkatan dari kota Palembang. Yang pertama itu yang kelas VIP, dia kalau nggak salah 42 seat, harga tiketnya 300.000. Keberangkatannya pukul 10 siang dari KM12. Terus yang kedua itu yang kelas super eksekutif. Walaupun namanya super eksekutif, dia sebenarnya eksekutif 22, pakai leg rest yang terpisah yang kayak bangku. Dalam satu bis ada 28 seat, tarif tiketnya Rp360.000. Dan yang ketiga bis saya ini sleeper, jadwal keberangkatannya itu pukul 1 siang dari KM12, harga tiketnya Rp470.000. Totalnya dalam satu bis ini ada 21 seat ya kayaknya, ada 22, tapi kayaknya yang paling belakang bawah itu dipakai sama kru buat istirahat. Ada tambahan satu double decker lagi teman-teman, dia info dari kita di sini jalannya pincang, dan hari ini jadwalnya itu keberangkatannya dari timur teman-teman. Ini kita sekarang sudah sampai di dekat pintu tol Keramasan. Keramasan bukan sih nama pintu tolnya, saya agak lupa. Ya betul, Keramasan, untuk jemput penumpang nih teman-teman. Berhentinya tepat di agen Rosalia nih. Ternyata agennya jadi satu sama Adi Prima. Jadi Rosalia sama Adi Prima barengan. Infonya setelah ini langsung masuk tol bablas sampai ke nanti servis makan di Natar, karena penumpangnya sudah full. Tadi yang naik dari KM12 aja udah 20 penumpang, banyak banget teman-teman hari ini. Yang duduk di atas-atas sini aja kayaknya rombongan keluarga, jadi rame banget. Ini sebelum masuk tol, kru lagi ngisi tol dulu nih di Indomaret. Tuh. Ya, ini 13.51 kita mulai masuk tol nih teman-teman. Oke, kita lihat untuk fasilitas di belakang sini teman-teman. Di sini ada toilet. Arah mana nih Bang? Nah, dia toiletnya ini yang sudah nggak pakai kloset ya. Jadi toilet gaya bebas. Ada wastafel di sini. Terus di sebelah sini ada minibarnya teman-teman, ada dispenser. Tapi kopi-kopiannya nggak ada nih. Jadi cuma dispenser aja nih. Kalau mau pakai tinggal dipencet, nyalain dulu, ditarik, terus dipencet ini, nanti airnya keluar. Sayang nih kopi-kopiannya nggak ada, kosong teman-teman. Wah, ternyata bis ini masih keluar lagi di Indralaya. Pantas aja tadi masuknya di gerbang tol Palembang, bukan Keramasan. Apa mau isi solar ya? Harusnya sih pas berangkat udah penuh biasanya. Ini pukul 2.05. Ternyata kita exit tol ke arah Prabu Mulih ini. Di infonya harusnya udah nggak ada jemput penumpang lagi. Kayaknya tadi Bu agen yang ngomong. Kita lihat deh. Ternyata nggak isi solar teman-teman, karena ini ada SPBU yang ada stok solar tapi dilewatin. Wah, berarti kayaknya ada jemput penumpang deh di sini. Dari sini bis melaju melewati jalan non-tol, melewati kota Indralaya, dan akhirnya tiba juga di Tanjung Raja. Di sini nih jemput penumpangnya. Dari Tanjung Raya, bis akhirnya masuk lagi ke tol lewat gerbang tol Kayu Agung. Lumayan juga nih, buang waktu 1 jam. Ya, ini pukul 3.08. Kita sudah di Kayu Agung sebelum masuk tol nih. Banyak agen bis ternyata di sini. Tadi ada Rosalia Indah, terus ini ada agen Dunia juga nih.
Setelah perjalanan sekitar 5,5 jam, akhirnya bis exit tol nih di daerah Lampung. Tapi bukan di Natar, ini exitnya di Kota Baru. Dari sini bis lewat jalanan kota untuk menuju ke rumah makan Begadang 3 yang ada di daerah Natar, dekat Bandara Raden Inten. Kayaknya tadi kalau exit tol di Natar lebih deket deh, tapi ini tadi sekalian nurunin penumpang di Kota Baru. Tiba juga teman-teman di rumah makan Begadang 3. Jadi ini rumah makannya tuh deket Bandara Raden Inten di daerah Natar. Lagi hujan. Terus satu komplek sama hotel. Hotel apa tadi? Hotel Raden Inten. Oke, siap-siap dulu. Kita bawa sepatu sama pakai nanti di depan bis. Belum kenalan dengan Mas siapa? Febri. Mas Febri. Ya. Kalau satu lagi siapa? Drivernya? Pak Hasan. Pak Hasan. Tadi gilirannya siapa nih? Mas Febri? Tadi saya. Oke. Pak Hasan lagi. Nanti Pak Hasan. Oke, makan dulu Mas. Iya kok. Oke teman-teman, ini pukul 6:30 lewat 8 menit. Kita sudah tiba di rumah makan Begadang 3. Dia satu kompleks sama itu tuh, Hotel Raden Inten Syariah Lampung. Kanan kita ada Agramas. Ini Agramas ternyata juga di sini servis makannya. Perasaan tadi di tol kita salib deh. Kok dia tiba-tiba udah di depan nih, nyampe duluan nih. Jadi Agramas tadinya tuh bawa unit Grand Captain, tapi sekarang Grand Captain-nya digeser jadi rute Malang Palembang. Jakartanya sekarang ke bagiannya SR3 nih. Oke, kita servis makan dulu teman-teman. Nah, kalau di Prima di sini nih, di pinggir-pinggir servis makannya. Kita di sini aja teman-teman. Wah, ini makan sistemnya gimana nih ya? Kayaknya disaji deh. Mantap. Bisa nambah lauk. Siap. Berapa orang sini? Ibunya 3, pas 4. Iya, siap. Ibu mau ganti lauk apa nambah lauk bisa. Padang sih Bu, standar biasa. Ayam, rendang, kikil, bobat, hati, yang goreng, yang Oke, ini dia servis makannya udah default teman-teman. Jadi dapat perkedel, dapat telur, dapat sayur kol. Jadi defaultnya seperti ini. Mantap. Abang mau ganti apa nambah? Aman Pak? Aman ya. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mau upgrade atau mau nambah tuh bisa sesuai harga lah ya. Nggak tahu nambahnya berapa kalau kalian ganti-ganti yang lain. Tapi ya kira-kira standar rumah makan Padang lah ini kayaknya. Oke, kita makan dulu teman-teman. Nah ini teman-teman, Agramas yang Grand Captain yang sekarang jalan di rute Malang Palembang. Dia baru aja masuk sini nih. Terus ini ada Adi Prima juga ini, Adi Prima Suite Class. Loh apa jalan 2 sehari ya? Unitnya SR2 nih. Ya update sedikit teman-teman, ternyata Malang Palembang tuh baru besok perdananya. Jadi ini unit ini pun juga akan tetap jalan di Jakarta tadi, infonya kru Agramas. Ini Agramas yang ke arah Bogor berangkat duluan teman-teman. Berarti arah Jabodetabek bakal ada 2 ya. Unit yang ini SR3 sama Grand Captain-nya katanya tetap jalan ke Jabodetabek sih. Nanti yang rute baru Malang Palembang dikasihnya yang armada Avante baru yang bekas pameran. Baru ini udah dipersilakan masuk nih, udah dipanggil-panggilin. Bentar lagi saya mau masuk. Oke teman-teman, pukul 19.21 nih kita diberangkatkan dari rumah makan Begadang 3. Overall tadi untuk servis makannya enak sih teman-teman. Ini termasuk rumah makan Padang yang enak. Minusnya sih nggak ada pilihan aja ya. Jadi tadi kita begitu duduk tuh langsung disaji makanannya. Itu udah paketan nasi, sayur, kol, perkedel sama telur bulat. Bisa ganti menu tapi harus nambah uang gitu. Kapan-kapan aja lah. Kalau naik Agramas ya kita cobain servis makan di sini terus kita upgrade dapatnya apa. Ini saya penasaran ini Adi Prima yang ini nih yang mana ya? Perasaan cuma satu berangkatnya dari sini. Nah teman-teman, saya mau cerita sedikit mengenai unit
Adi Prima Jetbus 3 yang lagi saya naikin ini. Tadi saya dapat info dari Mas Givari, ternyata unit ini tuh unit rombakan. Terus pas saya cari-cari lebih lanjut di Facebook, ternyata tadinya bis ini tuh bukan bis sleeper aslinya. Jadi aslinya tuh Jetbus 3 MHD yang biasa, bis biasa, terus dirombak di Meizam body repair, diubah jadi bis sleeper. Makanya pas aku naik pun juga kok feel-nya udah aneh itu, nggak kerasa kayak karoseri Adi Putro gitu loh. Kayak langit-langit bis ini tuh beda, bukan kayak langit-langitnya Adi Putro. Terus secara kabin interior dalamnya pun juga ada sedikit perbedaan lah. Dan yang paling kerasa tuh ini teman-teman, kalau kalian perhatiin pintu buat masuk ke dalam kabin sleepernya ini, terutama yang di bawah itu posisinya menurutku kurang ergonomis gitu loh. Kita keluar masuknya tuh agak sempit, ketutupan sebagian sama seat dari sleepernya ini. Ternyata dugaanku benar pas Mas Givari bilang kalau ini tuh bis rombakan. Secara struktur interiornya pun juga aneh lah, terutama kalau kita mengarah ke toilet itu undak-undakannya segala macem. Terus kabin sleeper bawah yang paling belakang itu juga kayak agak maksa gitu. Jadi ya bener dugaan saya, ternyata ini memang rombakan teman-teman. Terus juga yang paling kelihatan tuh selendangnya ya. Selendangnya tuh masih pakai selendang Jetbus 3 yang boomerang. Harusnya kan kalau Dream Coach selendangnya beda, nggak kayak begitu. Ya tapi ginilah teman-teman, secara kenyamanan masih oke-oke aja. Walaupun ini di beberapa titik gumlodaknya sudah mulai lumayan kedengaran ya. Sama bandingan suspensinya sih ini agak keras menurut saya bis ini. Tapi ya masih kebantu sama seatnya lah. Seatnya bukan seat yang ternyaman, tapi empukan busanya itu loh yang ngebantu kenyamanannya teman-teman. Overall sih dengan harga tiket 470.000 menurut saya masih oke lah. Sebanding lah dengan apa yang kita bayarin. Ya ini pukul 9 kurang 1 menit. Kita udah masuk ke pelabuhan nih teman-teman. Tadi saya tidur, bangun udah di sini. Kayaknya yang ini ada antrean sedikit kayaknya. Di sana ada Sinar Jaya yang Tanjung Enim, Bandung. Kita masuknya yang reguler nih. Kalau yang di sana yang eksekutif. Oke teman-teman, ini masih nunggu antrian buat masuk kapal. Kayaknya nanti masuknya di dermaga 2 kayaknya, soalnya yang 2 tadi baru berangkat. Dan seperti biasa kita ngopi dulu, soalnya belum ngopi dari tadi terakhir pas pagi mau berangkat. Oh ya, ini Adi Prima yang SR2 ini ternyata itu Tanjung Enim ke Jakarta, Bekasi, Karawang. Jadi tujuannya sama, tapi yang SR2 ini startnya Tanjung Enim, yang bis saya startnya Palembang. Setelah menunggu sekitar 2 jam, tadi saya sempat tidur juga di dalam bis. Akhirnya dapat giliran masuk kapal. Lama juga nih nunggunya. Tadi masuk pelabuhan sekitar pukul 9 malam, dan ini baru masuk kapal jam segini nih, jam 11 malam. Wah, ini kita dapatnya kapal Portling 5 ternyata. Mantep, dapat ruangnya gratis kalau nggak salah di Portling 5 ini. Ada ruangan ber-AC. Ini ruangan ekonominya nggak ber-AC, ada kantin juga. Ternyata nggak cuma masuk kapalnya aja yang lama, nunggu diberangkatinnya juga lama. Ini pukul 11 lewat 40 menit, kapal baru diberangkatkan dari Pelabuhan Bakauheni. Waktu selama di kapal saya manfaatkan untuk istirahat, tidur sejenak sampai kapal bersandar lagi di Merak. Nah, di samping kita ada bis Adi Prima Sleeper tadi tuh yang dari Tanjung Enim, sama ada bis Giri Indah nih, pemain Jakarta Palembang juga.
Lepas dari Merak saya tuh tidur teman-teman. Tiba-tiba saya dibangunin sama kru sekitar pukul 3:30 lah sebelum exit tol Ciujung di Serang. Saya diminta untuk pindah ke bis Tanjung Enim. Kru sih kasih alasan bisnya mengalami trouble di transmisi. Tapi jujur saya bingung kalau trouble transmisi kok cuma saya yang pindah, dan kebetulan dari semua penumpang info dari kru cuma saya yang turun di Kalideres. Jadi ya teman-teman bisa nilai sendirilah. Sebenarnya saya nggak masalah sih dengan sistem oper-operan, tapi yang cukup mengecewakan di bis Tanjung Enim ini seatnya full. Jadilah di sepanjang perjalanan dari Serang ke Kalideres selama sekitar 1 jam saya harus nangkring di depan toilet bis ala penumpang Sarkawi. Padahal saya udah rencanain lepas dari Merak buat istirahat dengan maksimal, apalagi paginya nih saya harus lanjut kerja. Jadi ya ambiarlah rencana saya untuk istirahat malam itu. Pukul 4.53 kita sudah sampai di Terminal Kalideres dengan bis operan. Jadi saya naik SR2 tadi dari mana ya? Dari setelah Serang sampai sini nih. Oke teman-teman, dari sini saya mau lanjutin perjalanan naik Transjakarta. Nyebrang untuk Transjakarta yang di Kalideres ini 24 jam teman-teman. Jadi walaupun belum jam 5, bis-bis tuh masih ada. Dia di sini koridor 3 sampai di Monas. Mau ke Monas? Orang sana? Oh ini kedatangan ya? Oke mas. Salah guys. Kanan ya mas? Iya. Jadi saya baru aja dari toilet Kalideres. Cuman buang air kecil aja bayarnya 3.000. Gile. Saya kasih 2.000 diminta 1.000 lagi. Wadidaw. Oke. Ya, perjalanan yang cukup lama ya teman-teman. Kita tadi berangkat dari Palembang jam 1 siang, baru nyampe Kalideres ini jam 5 pagi. Berarti perjalanan itu 16 jam. Lama banget ya. Tapi memang paling berasa tadi di Pelabuhan Bakauheni sih. Kita nunggu kapal itu sekitar 2 jam. Masuk pelabuhan jam 9, baru masuk kapal itu jam 11. Nggak tahu kenapa bisa lama, soalnya antrean juga nggak terlalu gimana banget. Cuaca juga lagi nggak buruk, ombak juga lagi nggak gimana ya. Jadi bingung juga kenapa bisa sampai selama itu gitu loh nunggunya. Jadi ya segitu aja teman-teman video kita kali ini. Terima kasih buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya. Capek saya, pengen tidur sebentar.